warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siska Anggun Agustina dari Prodi BGMI 4D. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru kelas 3 di SDN Siti Merton. Oke semuanya, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ari Anggarini. Oke Bu, sebelum kita memasuki ke pertanyaan inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira berapa lama Ibu mengajar di SDN Siti Merton ini? Nah, saya mengajar di SDN Siti Merton ini kurang lebih ada 14 tahun. Terus jabatan Ibu di SDN Siti Merton ini sebagai apa Bu? Kalau boleh tahu? Sebagai guru kelas 3. Sebagai wali kelas 3 ya? Iya. Terus Ibu menjadi wali kelas 3 ini juga sudah 14 tahun. Iya, 14 tahun saya mengajar di kelas 3. Langsung saja kita ke pertanyaan intinya. Yang pertama, asal muasalnya atau faktor penyebab dibuatannya inovasi ini apa ya Bu? Karena faktor minat belajar anak-anak itu sekarang sudah berkurang. Karena dengan adanya perkembangan zaman secara digital ini kan anak-anak sudah jemu dengan pembelajaran secara klasikal. Artinya saya buat inovasi pembelajaran ini. Terus kalau boleh tahu itu cara membangkitkan semangat belajarnya anak-anak itu apa? Ketika saya melihat anak-anak itu minat belajar kurang, saya serentak mengikuti pendidikan guru-guru itu. Di situ saya belajar untuk bagaimana meningkatkan minat belajar anak-anak, pembelajaran anak dengan mengikuti kodrat zamannya anak-anak. Nah, kodrat zamannya anak-anak ini apa? Sekarang kan serba digital kan Bu. Nah, ini saya buat inovasi pembelajaran dengan digital juga. Jadi dengan pembuatan program-program di kelas itu dengan permainan, pembelajaran dengan tablet, yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi yang membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga siswa tidak bosan ya Bu. Oke, yang pertanyaannya selanjutnya, waktu kapan inovasi ini dicetuskan, dirancang hingga digunakan oleh guru sampai sekarang ini? Waktu itu saya koordinasi dengan kepala sekolah saya. Bu, bagaimana ini pembelajarannya anak-anak itu sudah berubah, nggak seperti dulu. Sekarang itu semua berbasis TV, kan? Terus saya koordinasi dengan rekan kerja saya yaitu guru-guru di SDN Siti Merton. Bagaimana ini? Nah, kebetulan guru-guru yang ada di Siti Merton ini sebagian besar itu guru muda, jadi mengerti tentang bagaimana inovasi pembelajaran dengan menggunakan digital. Terus yang selanjutnya, siapa saja yang terlihat membantu membuat inovasi ini? Nah, ketika saya mencetuskan ide itu, banyak dari guru-guru muda yang membantu. Bahkan mereka juga memberikan program-program bagaimana meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan media sosial. Jadi guru-guru muda itu membantu. Kalau untuk guru yang sudah senior, dia cuma mengikuti. Jadi di sini banyak guru-guru muda sehingga mereka lebih banyak cara mengetahui cara mengatasi siswa-siswa yang bosan dalam belajar ya. Bagaimana cara kerja atau cara menggunakan inovasi yang digunakan saat ini? Inovasi dan cara kerja yang saya gunakan, kebetulan kami mendapatkan tablet ini pada waktu tahun 2020 dan kami gunakan sebagai media pembelajaran sampai sekarang. Nah, ini ada contoh media Canva yang kita buat. Nah, ini anak-anak bisa mengkreasikan di sini, misalkan kita memberikan tugas kelompok untuk membuat presentasi, anak-anak bisa menggunakan Canva ini. Nah, nanti anak-anak bisa dikumpulkan melalui kelas-kelas yang ada di PML itu. Selain itu, Selain itu ada juga kita membuat quiz-quiz seperti ini, brain out ini juga gitu. Di sini tuh anak-anak kita kasih quiz di sini. Terus nanti pembelajarannya anak-anak itu satu tablet itu untuk satu orang atau lebih dari satu orang, biasanya sampai satu orang. Jadi anak-anak itu dikasih soal dari sini. Nanti kita buat soal, kita unggah ke sini. Nah, ini ada hadiah hariannya, nanti mendapatkan poin-poinnya gitu.
Terus menurut Ibu dari aplikasi-aplikasi yang telah Ibu gunakan itu apa yang inovatif dari aplikasi tersebut? Inovatifnya anak-anak itu jadi mengerti bagaimana serba digital ini menggunakan apa itu sejenis berbasis IT ini nggak hanya untuk hal-hal yang negatif, tapi juga bisa untuk pendidikan dan untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan? Ketika itu saya setelah mendapatkan bantuan itu, saya mencoba koordinasi dengan kepala sekolah saya. Oh Bu, gimana ini kalau alat-alat ini kita gunakan untuk pembelajaran? Toh ini juga dari pendidikan, dari dinas pendidikan. Oh terus setelah itu mau ngasih akhirnya saya buat sejenis apa itu program setiap minggunya kita buatkan, misalkan minggu ini kita khusus, minggu kedua kita membuatkan presentasi kelompok, jadi disesuaikan dengan temanya. Jadi setiap minggunya itu ada jadwal tertentu? Iya, ada jadwal selama 1 hari itu dibuat kelas berapa, nanti dibuat kelas jadi tetap ada Terus selanjutnya, manfaat dan perubahan dampak nyata inovasi ini seperti apa Bu? Manfaat bagi anak itu jadi semangat di dalam pembelajaran. Juga anak-anak misalkan kami buatkan presentasi satu kelompok gitu, anak-anak akhirnya apa itu kekompakannya, mandirinya, kerjasamanya terlatih di situ. Jadi mereka bisa bekerja bersama teman-temannya, mereka bisa saling mengerti seperti itu. Untuk selanjutnya, siapa saja yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi ini? Tentunya anak-anak, guru-gurunya juga semakin nggak ribet-ribet dalam mencari media-media seperti gambar, karena di dalam ini itu sudah lengkap semuanya, sudah tersedia semuanya. Selanjutnya, apa hambatan, tantangan, kekurangan yang masih dimiliki ketika inovasi ini dilakukan? Hambatan, tantangan tentunya kepada guru senior, karena kebetulan guru senior saya masih ada 2 yang belum bisa IT, makanya kita membantu. Tapi tantangannya bisa kami lalui karena kami bisa membagi waktu ketika setelah pulang sekolah kita mengajarkan mereka bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara mensosialisasikan ke anak-anak, itu kita lakukan. Jadi tantangannya ya masih bisa Jadi tantangannya ini ada pada guru senior. Yang pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara mengatasi hambatan, tantangan dan kekurangan tersebut? Ketika itu kami lakukan yaitu dengan memberikan mereka penjelasan bahwa anak itu tidak hanya kita mengajar tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana menciptakan inovasi baru sehingga anak-anak itu memanfaatkan IT tidak hanya dengan hal-hal yang negatif, tapi dengan pendidikan. Dan bagaimana kepada guru senior saya memberitahu bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik sesuai dengan zamannya, karena jangan sesuai dengan IT, sehingga anak-anak itu harus bisa kita mengikuti perkembangan zaman anak-anak. Oke, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, dari penjelasan narasumber kita tersebut dapat kita ambil kesimpulan, menurut saya inovasi pembelajaran yang telah digunakan atau diterapkan oleh ibu angga tersebut sudah memenuhi kata kunci inovasi pendidikan, yaitu kata kuncinya adalah meningkatkan kemampuan, yaitu penggunaan tablet untuk kegiatan pembelajaran agar siswa tidak bosan dan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan dari video tersebut yang inovatif adalah cara penggunaan tablet untuk pengadaan ISIS, yaitu nama aplikasinya BrainCode. BrainCode digunakan untuk melaksanakan tugas
Jadi ketika siswa merasa bosan, guru akan melaksanakan quiz dalam tablet tersebut. Jadi menurut saya video tersebut yang inovatif adalah penggunaan braille code, karena braille code ini belum ada yang menerapkan di sekolah-sekolah manapun. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck around.